Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ya akhwat fillah, insyaallah kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di bab pertama, yaitu bab Kitab Tauhid. Bab judulnya Kitab Tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Yang dimaksud dengan tauhid di dalam judul itu tafsirannya atau pengertiannya berdasarkan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Kita masuk ke ayat yang ketiga, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, surat Al-Isra ayat ke-23. Tafadhol baca. Syar'i harusnya. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kita lihat mufradat ayatnya dulu ya. Wa qada. Apa makna qada? Qada maksudnya adalah amara wa wassa. Memerintahkan dan mewasiatkan. Siapa yang memerintahkan dan mewasiatkan? Rabbuka, Rabbmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memerintahkan dan mewasiatkan. Al-muradu bil qada'i huna, yang dimaksud dengan qada, mentakdirkan gitu kan. Allah mentakdirkan. Qada itu kan artinya takdir ya. Itu yang dimaksud dengan qada di sini adalah al-qada'u asy-syar'iyyu ad-dini. Qada yang sifatnya syar'i dan dini, agama. La al-qada'u al-qadariyu al-kauniyu. Bukan qada yang sifatnya qadari al-kauni. Jadi takdir, qada itu terbagi dua. Yang pertama qada yang sifatnya syar'i, ad-dini. Yang kedua qada yang sifatnya qadari. Qada yang sifatnya yang pertama, qada yang sifatnya syar'i, itu artinya adalah perintah atau larangan Allah. Syariat. Bahasa gampangnya syariat. Allah mentakdirkan gitu. Allah memerintahkan manusia untuk sholat, untuk zakat, untuk bertauhid. Itu qada yang sifatnya yang pertama. Yang kedua ada qada namanya qada qadari. Qada yang sifatnya takdir, yaitu yang kita kenal itu takdir. Takdir. Allah memerintahkan itu bisa maknanya dua. Perintah yang sifatnya syariat atau perintah yang sifatnya takdir. Kalau perintah yang sifatnya syariat, itu orang bisa lolos. Gitu. Bisa lolos artinya dia bisa tidak mengerjakan. Ketika Allah perintahkan untuk sholat, ada yang sholat, ada yang enggak. Gitu. Tapi kalau qada atau perintah yang sifatnya takdir, itu orang enggak ada yang bisa lolos. Misalkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya besok untuk dapat duit 50 miliar gitu, maka saya nggak bisa lolos gitu. Pasti dapat gitu. Itu dua jenis takdir atau qada. Nah, qada di dalam teks syariat qada gitu, itu punya beberapa makna ya. Yang salah satunya makna di sini adalah perintah atau wasiat. Itu makna yang pertama seperti di ayat ini. Yang kedua, qada itu ada yang punya makna ikhbar.
kabar, memberitakan. Ketika Allah mengatakan qadha itu maksudnya memberitakan. Contohnya dalam ayat wa qadaina ila bani Israil. Allah pakai kata wa qadaina, dan telah kami qadha bani Israil. Maksudnya apa? Kabarkan. Itu makna yang kedua. Qadha dengan makna perintah. Qadha dengan makna pemberitahuan, kabar. Yang ketiga, ada qadha maknanya firad, selesai. Jadi qadha maknanya selesai. Contohnya apa? Contohnya dalam ayat fa idza qadaytumus shalah. Fa idza qadaytum as-shalah. Apabila kamu telah qadha, kalian telah qadha dari salat. Qadha di situ maksudnya apa? Selesai. Nah, itu 3 makna qadha. Apa saja? Yang pertama memerintahkan atau mewasiatkan, yang kedua mengkabarkan, yang ketiga selesai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa qadha rabbuka. Maka dalam ayat ini maksudnya adalah perintah atau wasiat. Dan Rabbmu telah mewasiatkan dan telah memerintahkan. Apa makna Rabb? Rabb buka. Ar-Rabbu huwal maliku al-mutasarrif. Rabb itu maknanya raja dan mutasarrif, yang mengatur. Alladzi rabba jami'al alamina bi ni'matihi, yang telah mentarbiyah. Rabba itu mentarbiyah, mengatur, memelihara seluruh alam bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmat. Di Allah Subhanahu wa taala itu mengatur, memelihara seluruh alam dengan nikmat Allah. Kenapa di sini Allah katakan wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan dan mewasiatkan. Kenapa? Karena orang musyrikin Mekkah ketika itu kalau ditanya Rabbnya siapa, maka jawabnya Allah. Maka jawabnya Allah. Di sini Allah tegaskan, oh kamu kan ngaku tuh Rabbmu Allah. Allah yang jadi Rabbmu itu telah memerintahkan dan mewasiatkan. Apa isi wasiatnya? 2. Yang pertama, alla ta'budu illa iya. Supaya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Dia. Ini namanya kalau di dalam bahasa Arab tata bahasa hasr, pembatasan. Nah, pembatasan atau hasr yang paling hasr gitu, pembatasan yang paling sempit, artinya disempitkan maknanya. Ini susunan rumusnya gitu, rumus verbnya gitu, penafian, kemudian ada pengecualian. Penafian kata pengecualian. Perhatikan. Allah di sini ada penafian. Supaya jangan. Jangan itu berarti larangan, penafian. Itu yang pertama. Kemudian tak budu, kalian menyembah. Kemudian dikasih kecuali. Kecuali hanya kepada Dia. Kecuali hanya kepada Allah. Ini kalau sudah bentuk kalimat begini, artinya nggak ada yang lain. Sudah terbatas. Kamu cuma menyembah hanya kepada Allah saja. Kepada Dia saja. Nggak bisa kepada yang lain. Ini bentuk kalimat pembatasan yang paling sempit. Bentuk pembatasan kalimat yang paling sempit. Maknanya, ai anta buduhu wala ta'budu ghairu. Maknanya adalah supaya kalian menyembah Allah wala ta'budu ghairu. Jangan kalian menyembah selain Allah. Selain Allah ini umum, siapa saja. Mau berhala, mau pohon, mau jin, mau wali, mau nabi, semuanya masuk dalam kategori larangan. Itu wasiat yang pertama. Apa wasiat yang kedua? Wasiat yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Wasiat yang kedua wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baiklah. Ini ihsanan jadi apa? Kita lihat. Maksudnya waqadha, dan Allah juga telah mewasiatkan antuhsinu, supaya kalian berbuat baik bil walidaini, kepada kedua orang tua ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Oh, berarti ihsanan ini menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari fiil yang dibuang. Maf'ul mutlak itu kenapa dibikin sama Allah Subhanahu wa taala maf'ul mutlak? Supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Maf'ul mutlak itu salah satu faedahnya untuk memberikan faedah umum.
Artinya kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan perbuatan baik apapun yang kalian mampu. Nggak dibatasi. Sama Allah, ayatnya dibikin umum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Allah nggak bilang berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan naikin haji. Berarti kalau yang nggak punya duit, berarti dia nggak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan cara kamu jadi hafid 30 juz, hadis 5.000 misalkan. Wah, itu nggak ada yang bisa nanti. Nggak ada yang bisa. Di sini Allah kasih ayatnya enak. Wabil walidaini ihsan. Kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Apa yang kamu mampu? Kamu bisanya ngunjungin kedua orang tua misalkan. Kedua orang tua ketemu kamu sudah senang, itu sudah berbuat baik. Itu sudah masuk dalam ayatnya. Jadi berbuat baiklah dengan perbuatan baik apapun. Ternyata tentu dengan koridor syariat ya. Jangan misalkan dikasih duit, oh ini Bu, ini saya habis nyolong buat ibu nih ya, jangan ya. Tetap dengan koridor syariat. Kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kalian untuk menyembahnya dan tidak menyembah kepada selain Allah. Nah, ini makna dari ayat yang beliau bawakan. Kemudian itu mufradat ya, bukan makna. Kemudian sekarang makna global. Tafadhol baca lagi. Al-ma'na al-ijmali. Wa dha'fi. Terus terakhir munasabat. Akidul. Aujab, aujab. Baik, barakallahu fikum. Al-makna al-ijmali ayat. Makna global dari ayat tadi. Apa maknanya? Makna global dari ayat tadi adalah al-ikhbaru, kabar. Pemberitahuan. Annallah subhanahu wa ta'ala amaro. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewasiatkan. Ini sama kayak ayat kemarin ya. Bentuknya kabar, tapi maknanya perintah. Bentuknya kan cuma ngasih tahu. Allah telah mewasiatkan. Itu kan bentuknya ngasih tahu ya. Bukan nyuruh. Tapi maknanya nyuruh. Nah, kalau ayatnya bentuknya begini, maka bentuk suruhannya, bentuk perintahnya itu lebih ditekankan. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam bentuk kabar, tapi maknanya perintah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan ala al-suni rusulihi, melalui lisan para rasulnya. Ayu bada wahda, supaya dia disembah saja satu-satunya, duna ma siwa, bukan selainnya. Itu yang pertama, wasiat yang pertama. Kemudian wa an yuhsinal walidu ila walidayhi. Wasiat yang kedua supaya al-walid, anak, itu yuhsina, berbuat baik ila walidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsanan, dengan sebaik-baiknya, dengan perbuatan baik apapun gitu kan. Enggak disentuhkan satu. Kamu belikan rumah untuk orang tuamu, wah itu repot itu. Yang nggak punya duit kayak saya nanti nggak bisa berbakti. Bil qauli wal fi'li, dengan ucapan maupun perbuatan. Dua-duanya. Kalau bisa dengan dua-duanya bagus, bisa dengan satu saja bagus. Dengan ucapan misalkan. Kalau saya itu karena orang tua saya itu suka bercanda, itu ajak bercanda ibunya gitu. Ajak bercanda. Itu mereka senang, Wala yusi'a ilaihima, dan jangan berbuat buruk kepada keduanya. Jangan berbuat buruk kepada keduanya. Li'annahuma. Kenapa? Nah, ini salah satu hikmahnya ya. Salah satu hikmahnya. Meskipun misal kalau nggak ada ini, apakah berbuat baik kepada kedua orang tua itu putus? Enggak. Kita lihat. Li'annahuma, karena keduanya alladani adalah yang koma melakukan bitarbiyati, pendidikan, pemeliharaan kepada si anak fi hali sigorihi, ketika kecilnya, wadofi, dan ketika masih lemah. Ketika kita masih kecil dan lemah, itu yang ngurus orang tua. Yang ngurus orang tua. Sakit, diobatin, lapar, dikasih makan, nggak punya baju, dibeliin baju.
Kan semuanya begitu. Tapi sekarang misalkan ada istilah ungkapan orang tua yang toksik gitu. Terus kemudian akhirnya anak-anak jadi durhaka sama kedua orang tua. Ya itu salah. Kenapa? Karena yang menyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua Allah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu bukan timbal balik. Bukan timbal balik. Ini cuma salah satu alasan. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu bukan timbal balik. Kalau orang tua saya misalkan menelantarkan saya, kemudian misalkan broken home dan sebagainya, kemudian dia jadi durhaka, boleh? Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Kenapa? Karena perintah berbakti itu perintah Allah. Dan disandingkan dengan perintah tauhid. Hatta qawiya wastadda. Hingga dia menjadi kuat dan istadda. Ya, sama, kuat, tumbuh berkembang. Sekarang ente udah kuat nih, udah bisa nyari duit sendiri. Kalau ada memenya itu. Ibu, anakmu dulu yang ibu nyari-nyari utang, sekarang udah bisa nyari utang sendiri. Ya enggak gitu ya. Kemudian munasabatul ayat lil bab. Hubungan antara ayat ini dengan bab. Babnya apa? Kitab tauhid. Ya, dalil yang dipakai wa qada rabbuka alla ta'budu illa illah wa bil walidaini ihsan. Apa hubungannya? Kata beliau anna tauhida huwa akad, betul ya. Ini isim tafdil. Bahwa saya tauhid huwa akadul hukum, adalah hak yang paling ditekankan. Tauhid itu hak yang paling ditekankan. Wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling wajib. Jadi kewajiban pertama tauhid. Hak yang paling ditekankan tauhid. Li'annallaha bada'a bihi fil ayati. Kenapa? Karena Allah memulai menyebutkan itu di dalam ayat. Disebutkan nomor pertama. Wala yabtadi'u wala yubtada'u gitu ya. Wala yubtada'u illa bil ahami fal aham. Maka tidaklah dimulai sesuatu itu melainkan dari yang paling penting kemudian yang terpenting. Jadi urutan, ya, urutan. Kenapa disebutkan tauhid dulu? Karena urutan yang paling wajib. Kemudian munasabatu ma yustafadu minal ayat. Baik, barakallahu fikum. Ma yustafadu minal ayat. Faedah dari ayat ini ada 5. Faedah dari ayat tadi ada 5. Yang pertama, anna tauhida huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwa saya tauhid adalah kewajiban yang pertama kali Allah perintahkan. Jadi perintah pertama adalah tauhid. Perintah pertama adalah tauhid. Baik kalau antum baca dari Al-Qur'an dari awal itu kan dari surat Al-Baqarah itu ya. Perintah pertama itu tauhid. Perintah pertama itu tauhid. Kemudian surat ayat ke-17 atau 18 itu ya. Kalau menurut urutan turunnya ayat, perintah pertama setelah Iqra itu apa? Tauhid. Perintah pertama setelah Iqra itu tauhid. Di surat Al-Mudaththir. Qul ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur. Warujza fahjur. Dan rujz itu hajarlah. Rujz itu maknanya berhala. Berhala itu boikotlah. Itu perintah pertama. Wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Dan tauhid adalah hak yang pertama kali diwajibkan kepada seorang hamba. Tauhid. Kenapa? Karena tanpa tauhid semuanya nggak ada artinya. Tanpa tauhid semuanya nggak ada artinya. Yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbati. Ini di dalam ayat ini menceritakan kandungan kalimat la ilaha illallah. Berupa apa? Minan nafi wal itsbat. Berupa nafi dan itsbat ya, nafi dan itsbat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Coba mana nafi dan itsbatnya? Nafinya mana? Nafinya mana? Nafi kan menolak.
Di dalam ayat coba mana? Allah ta'budu. Ini nafinya. Nafinya Allah ta'budu. Isbatnya illa iya. Hanya kepadanya. Jangan kalian nyembah, jangan kalian ibadah. Artinya kalau mau ibadah nggak boleh. Kapan bolehnya? Kalau ibadahnya kepada Allah. Gitu. Artinya ibadah terlarang, nggak boleh. Kapan bolehnya? Kalau kepada Allah. Selain Allah nggak boleh ibadah sama sekali. Fafiha dalilun, maka di dalam ayat ini terdapat dalil ala anna tauhida, bahwa tauhid itu tuh la yakumu illa ala nafi wal isbat. Tidak akan sah, tidak akan terjadi kecuali kalau bersama dengan nafi dan isbat. Menafikan, menolak, isbat, menetapkan. Apa yang ditolak? Nafil ibadati amma siwallah, yaitu menolak ibadah pada selain Allah, wa isbati halillah, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah, kama sabak, sebagaimana telah berlalu. Yang ketiga, makna ayat ini adalah, faedah dari ayat ini adalah adhamatu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Kenapa? Haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi. Karena Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala atafa, menggabungkan hak kedua orang tua dengan haknya Allah. Ini kan namanya kan tabi ya. Tabi kan ada 4, naat atau taukid badal gitu kan. Naat atau taukid badal. Tabi itu kalau disandarkan kepada Allah itu langsung jadi besar. Idofah misalkan. Susunan idofah. Baitun, rumah. Kemudian disandarkan kepada Allah. Baitullah. Jadi besar dia. Jadi besar. Begitu juga di sini, hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua kalau Allah sebutkan sendirian saja, maka ya besar. Cuma ketika Allah sandarkan, Allah sebutkan sandarkan, Allah sambungkan hak kedua orang tua dengan tauhid, maka menjadi lebih besar. Begitu. Waja'a fil martabati tsaniyati, dan hak kedua orang tua ini datang dalam urutan yang kedua. Kemudian yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini bijami'an wa'il ihsani li'annahu lam yahussa naw'an duna naw'in. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan seluruh jenis perbuatan baik. Kenapa tadi? Li'annahu lam yahussa naw'an duna naw'in. Karena Allah tidak mengkhususkan satu jenis dengan tanpa jenis yang lain. Artinya semua perbuatan baik yang kamu mampu lakukan. Gak harus satu. Misalkan tadi belikan rumah, belikan mobil, gitu kan. Kalau bapaknya pengen nikahkan lagi misalnya, ya enggak begitu ya. Yang terakhir, tahrimu uquqil walidaini, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Mana? Kan enggak ada larangannya, adanya perintah. Apa? Dari mana? Kemarin sudah tuh. Kan adanya perintah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kan nggak ada larangan. Allah nggak ngelarang tuh di situ. Nggak ngelarang di dalam ayat. Karena apa? Perintah untuk melakukan sesuatu itu sudah plus larangan melakukan lawannya. Itu kaidah, kaidah. Terus selanjutnya, tafadhol. Baik, barakallahu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Kita lihat mufrodatnya dulu ya, satu persatu. Mufrodat itu kosakata. Wa'budu, dan sembahlah oleh kalian Allah, wala tusyriku, dan janganlah kalian berbuat syirik. Apa maknanya la tusyriku? Ai utruku asyirka, tinggalkanlah kesyirikan. Jangan berbuat syirik, maksudnya tinggalkan kesyirikan. Apa definisi syirik? Nah, ini definisi syirik ya. Kalau antum mau cari-cari, syirik itu apa sih? Ini definisi. Wa huwa taswiyatu ghairillah, yaitu menyamakan selain Allah billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah. Dalam hal apa disamakannya Allah?
pada perkara yang itu merupakan kekhususan Allah. Jadi batasannya tiga. Yang pertama, menyamakan selain Allah. Disamakan kepada siapa? Kepada Allah. Padahal apa yang disamakan? Pada kekhususan Allah. Kekhususan Allah itu apa saja sih? Tiga ya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Masa menyamakan Allah dalam rububiyah, dalam hak mencipta. Oh, ada yang mencipta selain Allah. Oh, penguasa laut selatan siapa? Nyi Roro Kidul. Itu namanya menyamakan Allah dengan selain Allah dalam rububiyah. Yang kedua dalam uluhiyah, dalam hak disembah. Oh, kamu kalau mau usahamu lancar pergi ke Gunung Anu, minta ke Mbah Jambrong. Ah, itu syirik juga. Kemudian yang ketiga, dalam nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Dia katakan ada entitas lain yang punya sifat rahmat, punya sifat rahim, dan seterusnya. Atau menyamakan sifat itu dengan sifat makhluk. Itu semua adalah bentuk kesyirikan. Itu semua adalah bentuk kesyirikan. Kemudian syai'an, sedikit pun. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Syai'an, ini bentuknya nakiroh. Nakiroh itu kalau dalam bahasa Arab itu gampangnya nggak ada alif lamnya di depan. Gampangnya begitu. Fi siyakin nahyi. Dalam konteks kalimat, bentuk kalimat nahi, larangan. Disebut umum, nakiroh umum, tanpa dispesifikan, dalam konteks kalimat larangan. Maka menurut kaedah itu ta'ummu syirka, mencakup seluruh kesyirikan, kabirohu wa shaghirohu, baik besar maupun kecil. Artinya janganlah kalian berbuat syirik, mau syirik kecil ataupun syirik besar. Bisa juga syai'an ini pada objek kesyirikannya. Janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepada objek apapun. Mau malaikat, kalian berbuat syirik kepada malaikat, kepada jin, kepada manusia, kepada orang soleh, kepada nabi, kepada batu, kepada pohon, semuanya terlarang. Kenapa? Karena konteks kalimatnya tadi nakiroh umum dalam konteks kalimat larangan, maka mencakup semuanya. Terus selanjutnya al-ma'na al-ijmalul. Baik, al-ma'na al-ijmalil ayat, makna global dari ayat ini, ya'murullah subhanahu, kalau ini perintah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ibadah hamba-hambanya diibadati wahdah, untuk menyembah dia saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yanhahum anisyirki, dan Allah juga sekaligus melarang seluruh manusia, seluruh hambanya anisyirki, dari kesyirikan. Walam yakhussu naw'an min anwa'il ibadat, dan Allah tidak mengkhususkan menyebutkan jenis ibadah. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dalam sholat, enggak. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dalam doa, enggak disebutkan. La duaan wala sholatan wala ghairuhuma, enggak disebutkan doa saja, sholat saja, atau ibadah-ibadah yang lain saja. Kenapa kadang kita pandangannya syirik itu ya sujud kepada berhala saja, enggak. Liya ummal amru, supaya apa? Supaya perintahnya itu mencakup jami'an wa'il ibadati, seluruh jenis ibadah. Walam yakhussonawan min anwa'i syirki, dan Allah juga tidak menyebutkan secara khusus jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Supaya apa? Liya umman nahyu jami'an wa'il syirki, supaya larangannya itu mencakup seluruh jenis-jenis kesyirikan. Yang najeng baca ya. Cukup. Munasabatul ayatil bab, hubungan antara ayat ini dengan bab, annaha ibtada'at bil amri bitauhidi wan nahyi anisyirki, fa fiha tafsiru tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirki. Hubungan antara ayat ini dengan bab, bahwasanya ayat ini itu ibtada'at, dibuka bil amri bitauhid, dengan perintah untuk bertauhid, wa'budullah. Kemudian wan nahyi anisyirki, dan larangan dari kesyirikan. Fafiha, maka di dalam ayat ini itu terdapat tafsir tauhid. Tafsir tauhid yang dimau dari kitab, judul kitab Tafsir Tauhid. Kitab Tauhid. Tauhid apa yang dimaksud? Ini.
Tauhid ini yang dimaksud. Itu apa? Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Itu tauhid yang dimaksud. Wa fiha tafsiru tauhid bi annaha ibadatullahi wahdah wa tarku syirki. Yaitu definisi tauhid adalah menyembah Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian faedah dari ayat ini mayustafadu minal ayat. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati. Wajibnya mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Li'annallaha amara bidzalika awalan fa huwa akadul wajibat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut di awal ayat, dan itu adalah kewajiban yang paling ditekankan. Yang kedua, tahrimu syirki. Dari ayat itu langsung kita bisa ambil, oh syirik itu haram. Kenapa? Li'annallaha naha anhu. Karena Allah melarang darinya. Fa huwa asyadul muharramat. Dan syirik adalah keharaman yang paling berat. Dosa paling berat. Yang ketiga, an-najtina bisyirki syartun fi sihhatil ibadah. Faedah yang ketiga, bahwasanya menjauhi kesyirikan itu syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah. Kenapa? Li'annallaha qaranal amro bil ibadati bin nahyi anisyirki. Karena Allah Subhanahu wa taala qarana menggandengkan perintah untuk ibadah dengan larangan dari kesyirikan. Ini juga usuli ya. Perintah kalau digandengkan dengan larangan itu menunjukkan syarat. Kemudian yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa katsirahu. Syirik itu haram, baik syiriknya sedikit maupun banyak. Kabirahu wa saghirahu. Baik syiriknya itu syirik besar maupun syirik kecil. Kenapa? Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahyi. Karena kata syai'an tadi itu nakirah, bentuknya umum dalam konteks kalimat larangan. Fata ummu kulladal, maka mencakup semua. Mau sedikit, mau banyak, mau besar, mau kecil, jenisnya apapun, kepada siapapun, semuanya haram. Yang terakhir, annahu la yajuzu an yusyruka mallahi ahadun fi ibadat. Maka berarti tidak boleh atau haram disekutukan bersama Allah ahadun, siapapun di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena tadi syai'annya, nakirah, umum. Siapapun dia. La malakun, baik itu malaikat, oh kalau malaikat berarti boleh kita doa sama malaikat. Hai Jibril, beri saya uang, itu boleh nggak? Boleh. La nabi, baik nabi. Wala solihun, mau orang soleh minal auliyai, dari para wali, wala sonamun, apalagi berhala. Kenapa? Li'anna kalimata syai'an ammatun. Karena kata syai'an, apapun itu, syai'an, terjemahan itu apapun itu, ammah. Itu bentuknya umum, mencakup semuanya. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang 10 gitu ya. 10 wasiat ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.